Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini ya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke. Aku punya King of Swords atau Raja Pedang. Nah, Raja Pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, Raja Pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sikap optimisme kamu, tentang bagaimana keyakinan kamu, tentang bagaimana sebuah mindset kamu yang mulai menyadari, yang mulai ingin bangkit, yang mulai ingin lebih berjuang, ya pastinya ketika kita berbicara terkait dengan ingin bangkit dan ingin berjuang, berarti kan memang ada sebuah tujuan besar yang sedang ingin kamu capai, sedang ingin kamu buktikan, teman-teman. Ya, nah kemudian pada kartu kedua aku punya The High Priestess. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau dilihat bagaimana kehidupan kamu selama ini ya, gimana ya? Memang sih penuh dengan perjuangan banget ya. Ketika kehidupan kamu selalu saja diuji dengan berbagai masalah-masalah yang mungkin cukup berat, sulit ya teman-teman. Tetapi kamu orang yang cukup hebat. Kenapa? Kamu orang yang selalu sabar ketika menghadapi sebuah masalah dan ujian meskipun memang tidak dapat dipungkiri ada sebuah beban dan tekanan yang sangat begitu besar yang kamu rasakan. Ya mungkin apa ya, kamu ingin benar-benar terlepas, terbebas dari semua masalah yang selama ini terjadi. Sehingga di sini ya timbul sebuah keyakinan kamu untuk bangkit dari segala keadaan. Teman-teman, nah kita akan lihat ya dalam pekan ini apakah ada perubahan sih, ya. Oke, aku punya Eight of Wands, 8 tongkat. 8 tongkat ini muncul hadir. Jadi memang dari kartu ketiga ini kalau dikatakan perjuangan, kerja keras, ikhtiar, dan juga doa kamu ya menjadi satu. Dan dari kartu ketiga ini juga menggambarkan tentang bagaimana ya teman-teman. Pada akhirnya sih perjuangan kamu aku lihat nggak bakal sia-sia kok. Kenapa? Aku punya Ace of Wands. Kartu ini menggambarkan tentang sebuah keberhasilan. Oke, keberhasilan kamu menaklukkan sebuah tantangan, keberhasilan kamu mencapai sebuah tujuan. Jadi apa yang menjadi tujuan terbesar kamu selama ini itu akan tercapai. Contoh lah ya, ketika kita berbicara terkait dengan usaha bisnis kamu. Usaha bisnis kamu itu akan mengalami sebuah peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat nantinya, teman-teman. Ya, pada intinya memang kamu harus yakin. Dan kemudian, ketika kita berbicara terkait dengan masalah usaha pekerjaan, mohon maaf. Ya sama. Ketika kamu memang selalu terus berupaya berusaha untuk memberikan hal yang terbaik, mungkin untuk perusahaan kamu ya, maka ya nggak menutup kemungkinan hasil kerja keras kamu itu akan benar-benar dihargai, ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, ada hasil-hasil yang cukup memuaskan, ada hasil yang positif.
Jadi melihat tentang bagaimana sebuah kemenangan ini, tentu ini menjadi sebuah titik yang dimana kebahagiaan itu akan segera dimulai. Ya, pencapaian keberhasilan itu akan kamu rasakan, teman-teman. Jadi kamu akan menikmati hasilnya. Gitu ya. Jadi bakal banyak keberuntungan yang aku lihat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke. Aku punya Five of Wands, teman-teman, ataupun 5 tongkat ya. 5 tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi memang dari kartu pertama ini melihat tentang bagaimana kehidupan ekonomi, tentang bagaimana kondisi keuangan kamu. Ya memang lagi berjuang, ya. Tidak dapat dipungkiri loh, teman-teman. Kalau dikatakan memang banyak orang yang berusaha untuk mengusik, ya, mengganggu kelancaran ekonomi kamu, ya jelas banyak banget. Ketika berbicara masalah usaha bisnis ya, ya orang-orang itu berusaha untuk menutup jalan kerjaan kamu, teman-teman. Ya, memfitnah, mengadu domba, dan bahkan magic. Dan kemudian di dalam hal-hal yang lain sama, di dalam pekerjaan ada seseorang yang berupaya berusaha untuk menjatuhkan karir kamu di situ. Ya otomatis dong, ketika karir kamu hancur, ya pasti penghasilan kamu berkurang. Ya. Nah, dan di dalam hal-hal yang lain sama ya. Jadi kalau dikatakan banyak orang yang iri dan kita dalam kehidupan kamu itu banyak banget, teman-teman. Waspada dan hati-hati sih. Padahal kalau aku lihat dari energi kamu, kamu orang yang apa ya, nggak suka gitu mengusik kehidupan orang lain. Tetapi kenapa ya kamu selalu diusik? Padahal kan memang itu cukup menunjukkan tentang bagaimana bahwasanya kamu lebih baik daripada mereka. Itu saja ya. Oke. Kemudian aku punya The Tower, teman-teman. Ya memang sih harapan dari mereka adalah kehancuran di dalam kondisi ekonomi kamu. Mohon maaf, memang mungkin ada beberapa teman-teman Libra yang lagi mengalami ya adanya keterpurukan, mohon maaf. Ya, keterpurukan di sini dan bahkan dalam fase yang cukup kritis. Jadi untuk masalah keuangan ada masalah-masalah yang cukup besar, teman-teman. Oke. Nah, aku punya The Magician, teman-teman. Jadi The Magician ini kami menggambarkan tentang bagaimana sebuah keajaiban akan terjadi di dalam kehidupan kamu dan bahkan ketika kehidupan ekonomi kamu benar-benar dalam fase yang sangat kritis. Jadi pada fase ini, keajaiban itu berupa apa? Keajaiban ya yang Tuhan berikan kepada kamu dong. Seolah-olah di sini kamu akan apa ya? Seperti memiliki sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka jalan keresakian kamu. Pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, teman-teman. Dengan seperti itu, jadi rezeki nanti akan datang dari segala penjuru arah. Ya, akan datang kepada kamu. Oke. Secara garis besar memang perubahan-perubahan ini cukup signifikan. Jadi kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, dan bahkan ketika kamu dalam kondisi terburuk sekalipun, teman-teman, ya ada peluang kesempatan kamu akan merasakan sebuah kondisi ekonomi yang lebih baik lah. Ya, jadi seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Libra dalam pekan ini? Oke, aku punya King of Wands. Kemudian ada Seven of Wands dan aku punya Two of Wands. Wow, semuanya tongkat teman-teman ya, lagi berjuang, bersusah payah banget. Sepertinya memang hubungannya lagi rumit, sulit. Mohon maaf. Ya. Bagi kamu yang sedang mengalami adanya sebuah masalah rumah tangga yang rumit, yang sulit ya, teman-teman. Ya, mau bagaimana? Kamu harus bersabar menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Apapun itu, baik masalah rumit di dalam kondisi ekonomi, baik masalah rumit di dalam sebuah hubungan kamu sendiri, teman-teman. Semua ada jalan keluarnya kok. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk berani di dalam mengambil sebuah tindakan. Terkadang harus ada sebuah keputusan. Terkadang harus ada sebuah tindakan yang apa ya teman-teman ya. Yang bisa saja itu merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Ya. Jadi untuk masalah kehidupan rumah tangga kamu,
sebenarnya bisa terselesaikan teman-teman ya. Sikapi segala sesuatunya dengan lebih bijak dan dewasa ya. Dan yang paling terpenting adalah sebuah komunikasi yang baik ketika memang ada masalah rumah tangga ya. Untuk masalah keuangan itu juga sama ya teman-teman. Ya kamu terkadang harus mengambil sebuah tindakan itu tadi ya. Tindakan dan keputusan. Ya mungkin dengan seperti itu ya bisa jadi keuangan kamu nanti akan lebih baik. Oke, next. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Wow, aku punya Two of Lovers, ada Two of Cups, dan aku punya Two of Pentacles. Oke, kartunya, ya ketiga kartu ini sangat istimewa teman-teman. Sebuah keseimbangan dan kestabilan, dan bahkan sebuah hubungan yang bakal berkomitmen. Ada ikut campur tangan Tuhan. Jadi memang kali ini tidak ada yang akan bisa memisahkan kamu kecuali Tuhan, teman-teman. Ya, dan tergantung dari diri kamu ketika kamu tetap menjaga sebuah komitmen, maka hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius. Ya, sebuah keharmonisan, keselarasan energi cukup dirasakan ya. Artinya apa ya? Ya sudah cukup nyaman. Ketika sudah cukup nyaman, maka memang harus selalu disyukuri, teman-teman. Ya, nah jadi kalau sudah bersyukur, maka nggak menutup kemungkinan sih dalam waktu dekat ini ya, teman-teman, aku lihat memang hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius, mungkin bakal bertunangan, bahkan ya bakal menikah ya, teman-teman. Mungkin di bulan Mei ini ataupun mungkin di tahun 2025 ini banyak teman-teman Aries, teman-teman Libra, mohon maaf, yang akan menikah nanti ya, akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Moon, Seven of Cups, dan aku punya Justice. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ketika mungkin melihat bagaimana usia kamu sudah beranjak dewasa banget, sudah matang banget, teman-teman ya. Belum menemukan sosok pengganti, ya. Belum menemukan sosok baru di dalam kehidupan kamu. Ya masih berharap gitu ya, masih berharap kapan jodoh itu akan datang. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini aku punya Justice. Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keadilan, keseimbangan, dan kemenangan, teman-teman. Apa ya? Ya kalau dikatakan kehidupan kamu akan lebih baik, ya seperti itu sih. Jadi untuk masalah jodoh dan asmara sih memang harus lebih bersabar dan harus ada action ya teman-teman. Harus ada action yang dilakukan, tindakan yang dilakukan nih untuk mencari pasangan lah. Tidak dapat dipungkiri itu. Ya, kalau tidak ada tindakan bagaimana? Mungkin orang tahu kamu tuh lagi single, lagi sendiri, mungkin ya kalau energi yang baru dikenal sih ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap positif sih untuk masalah kehidupan yang lain, itu kehidupan sosial sih aku lebih lihat ya teman-teman. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya Queen of Swords, Ratu Pedang, ada Ten of Pentacles, 10 koin, dan aku punya Five of Swords, ada 5 pedang, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan kedekatan kamu dengan seseorang. Hati-hati dan waspada, teman-teman. Sepertinya seseorang tersebut yang lagi dekat dengan kamu hanya ingin manfaatin kamu. Dia sudah berpasangan nih. Kalau aku lihat dia sudah berpasangan. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bakal meninggalkan kamu. Jadi hati-hati. Ya, jangan baper dulu di sini. Ya, jangan baper dulu, jangan terlalu berharap dulu, teman-teman. Lihat dulu, kenalan dulu. Ataupun PDKT dulu deh. Ya, ketika kamu terlalu cepat memutuskan sebuah keputusan, ya yang takutkan seperti itu, teman-teman. Memang semua terlihat baik awal-awalnya. Ya, tetapi di belakang kamu sepertinya dia memang merencanakan hal-hal yang cukup buruk. Ketika sudah manfaatin, sudah mendapatkan, ya maka dia bakal pergi ya. Jadi harus hati-hati. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke. Nah, aku punya tanggal 6, 17, tanggal 7, tanggal 3, 11, 28, 13, 21, 25, tanggal 2, 12, dan tanggal 14. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.